Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita akan membahas tentang sebagian orang yang bertanya, berapa malaikat yang berbicara dengan Maryam? Karena dalam satu ayat diterangkan bahwa malaikat yang berbicara dengan Maryam adalah para malaikat. Sedangkan ayat lainnya disebut hanya satu malaikat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Ali Imran ayat 45. Ketika berkata para malaikat, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira dengan kalimat darinya. Namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, terhormat di dunia dan di akhirat, dan dari orang-orang yang didekatkan." Dianggap berkontradiksi dengan Al-Quran Surat Maryam ayat 16-19. Dan ingatlah dalam kitab, Maryam ketika menjauh dari keluarganya ke tempat sebelah timur. Lalu dia memasang penghalang dari mereka. Lalu kami mengutus padanya ruh kami, maka dia seperti manusia yang sempurna. Dia, Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Maha Pengasih darimu, jika engkau orang yang bertakwa." Dia, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku utusan Tuhanmu untuk memberikanmu seorang anak laki-laki yang suci." Kita coba perhatikan. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 45, memang sudah jelas bahwa malaikat berjumlah banyak. Dan jika kata ruh kami atau Jibril pada Quran Surat Maryam ayat 17 diganti dengan satu malaikat, maka akan terjadi kontradiksi antara kedua ayat tersebut. Sekarang kita cek terlebih dahulu malaikat yang ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 45 apakah termasuk mufrad, musanna, atau jamak. Malaikat termasuk isim atau kata benda. Bentuk mufrad atau singlenya al-malaku. Bisa dilihat di Kamus Al-Munawir halaman 1358. Dalam Al-Quran, contohnya surat Al-Furqan ayat 7, terdapat kata malaku, yang artinya satu malaikat atau satu malak. Bentuk musanna atau double dalam Al-Quran contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 102. Terdapat kata al-malakaini yang artinya dua malaikat atau dua malak. Bentuk jamak atau plural dalam Al-Quran contohnya ada pada surat Ali Imran ayat 45. Terdapat kata al-malaikah yang artinya para malaikat atau banyak malak. Jadi memang malaikat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 45 berjumlah banyak. Dan dalam hal ini, penyebutan para malaikat menjadi aneh karena malaikat sendiri sudah berbentuk jamak. Seharusnya para malak. Dan begitupun untuk penyebutan satu malaikat harusnya satu malak. Dan juga dua malaikat harusnya dua malak. Tetapi kebiasaan atau mindset kita menganggap bahwa malaikat itu merupakan satu sosok. Karena dalam Al-Quran banyak disebutkan dalam bentuk jamak. Al-malaikatu termasuk isim jamak taksir atau irregular nouns, atau kata benda yang pola perubahan bentuk katanya tidak beraturan. Selanjutnya, apakah Jibril adalah malaikat? Bisa dilihat
pada Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4, kamu Muhammad, malaikat dan ruh naik kepadanya dalam satu hari adalah banyaknya 50.000 tahun. Pada Quran Surat Al-Ma'arij disebutkan malaikat dan ruh, yang berarti malaikat berbeda dengan ruh. Lalu apakah Jibril termasuk malaikat atau ruh? Bisa dilihat pada Quran Surat An-Nahl ayat 102. Katakanlah, Ruhul Kudus menurunkannya, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, dengan kebenaran, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman, dan petunjuk, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dan juga kita perhatikan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah, barang siapa musuh Jibril, maka sesungguhnya dia menurunkannya, yaitu Al-Quran pada hatimu dengan izin Allah, membenarkan dengan apa di antara keduanya, dan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jibril dalam Al-Quran tidak termasuk malaikat, melainkan ruh. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 87 dan Quran Surat An-Nahl ayat 102 disebut sebagai Ruhul Kudus, dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193 disebut sebagai Ruhul Amin. Kita perhatikan kembali, pada Quran Surat Ali Imran ayat 45 memang sudah jelas bahwa malaikat berjumlah banyak. Dan kata ruh kami atau Jibril pada Quran Surat Maryam ayat 17 memang berbeda jenis dengan malaikat. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 45, dengan kata lain bahwa Jibril bukanlah malaikat, melainkan ruh. Jadi yang berbicara dengan Maryam ketika itu adalah malaikat dan Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai kesimpulan, tidak terjadi kontradiksi antara Quran Surat Ali Imran ayat 45 dengan Quran Surat Maryam ayat 16-19. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silahkan jika Anda mau menulis komentar, saran atau kritik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.